came down to save us. He walked among us, and we killed him. But death couldn't hold the king. Now he rises.
kita, umat manusia, jalan Tuhan datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Angkat tanganmu, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan, saudaraku, bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa, amin. Segala pujian kita bagi Tuhan, amin. Tos kanan kirinya Allah kita berkuasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ingin Jesus, you are here.
Datang Roh Kudus, Engkau yang aku rindu Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kami rindukan Tuhan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah kuasamu mengubah hidupku. Boleh Bapak Ibu angkat tangannya dua-dua di hadapan. Satu yang biarlah setiap datang kepada Tuhan dengan kesulitan. Tuhan tahu kekuatan, Tuhan tahu pergumulan, tapi nikmati hadirat sekali lagi dengan bersungguh-sungguh. Bapa di surga, tiada seorang pun di dunia ini yang seperti Engkau. Engkau Allah yang maha mulia, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas alam semesta dan segala isi. Engkau pelukis yang agung dan karyamu maha sempurna. Hari ini kami rindu Tuhan, duduk diam mendengarkan teguran-teguran. Kami rindu firman-Mu diperdengarkan.
Firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Nyatakan kehendak-Mu ya Bapa dengan firman yang kudus, dan kami boleh berubah oleh kekudusan itu. Ketika kami pulang dari ibadah, kami boleh mengambil keputusan yang tepat untuk kami hidup dekat dengan Tuhan. Berbicara, kami siap untuk dipulihkan dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang Tuhan yang telah naik ke surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya luar biasa. Bilang kanan kiri, hari ini engkau luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, terutama di Gunung Zaitun, jadi tempat di mana gereja Yesus terangkat ke surga itu adanya di, orang Indonesia bilang bukit, harusnya Gunung Zaitun. Nah, di situ saudara dikasihi Tuhan ada kubah kecil. Kubah kecil, dan semua orang yang datang berdoa di situ. Tapi mohon maaf, sekarang tempat itu dikuasai oleh kawan kita Muslim. Makanya tempat itu kubahnya ditutup oleh beton. Mereka beranggapan bahwa Yesus tidak usah naik ke surga. Dia lupa dia adalah Allah. Bilang kanan kiri, jangan lupa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju tepuk tangan dulu bagi Allah. Haleluya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita peringati dalam kenaikan Kristus Yesus. Boleh poin-poinnya? Terima kasih untuk seri buat rombongan sama anak-anak yang luar biasa. Tadi yang narik kecil itu, papa mamanya yang berkati pernikahannya saya soalnya. Iya, ada di Bali dulu. Wah, ibu itu umur 8 tahun ya, Bu. Bapak, saya udah jadi opa. Saudara kini kasih, terima kasih juga buat Dewa sama teman-temannya. Udah hadir, boleh berdiri. Aja tepuk tangan dulu. Dulu. Kalau Anda nanti kan dulu. Nanti kalau 15 tahun lagi kita ingin dapat lihat Panglima kasat yang baru, mereka. Amin. Kalau komandan batalion, ya tahu nanti negerinya aman dipimpin mereka. Tepuk tangan buat dulu. Oke, terus. Mengapa Yesus naik ke surga? Tidakkah cukup? Tidakkah cukup Tuhan menyatakan kemuliaannya, mujizatnya, penyertaannya? Tapi kenapa mesti naik ke surga? Pak Bu, lihat saya sebentar. Kalau dia tidak naik, Anda tidak pernah mendapatkan Roh Kudus. Amin. Kisah 1 ayat 6-11 berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ini ditulis, saudara dikasihi Tuhan, karena bangsa Israel menginginkan supaya Yesus bisa memulihkan apa? Kejayaan daripada kerajaan yang pernah dibangun oleh Daud. Sampai sekarang orang Israel yang dibanggakan benderanya semua adalah lambang daripada Daud. Tetapi itu jawab Yesus berkata demikian, engkau tidak perlu menunggu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang Tuhan maksud bukan berkuasa di bumi yang kita pijak. Nanti akan ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalamnya adalah saudara-saudara dan saya yang setuju tentang. Tolong. Yes. Tetapi kamu akan menerima apa? Aku kasih underline. Siapa yang ingin dipakai Tuhan? Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Gak ada cara lain, cara menerima kuasa itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ternyata untuk menjadi suratan yang terbuka, menjadi pelaku firman,
dengan tanda dan kuasa yang luar biasa. Syaratnya apa? Menerima dulu Roh. Ingat, Roh Kudus itu kudus. Jadi kalau hatimu banyak kebencian, iri hati, nggak mungkin ada Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Jangan pura-pura nggak dengar. Amin. Jadi kalau Anda kepingin dikuasai dengan tanda-tanda heran, manifestasi kuasa Allah, pastikan wadahnya Saudara menyembah luar biasa. Kalau tidak kudus hatimu, jawaban akan mendapat. Lanjut ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus tolong. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang, Pak Bu, kalau kita bicara Galilea, ada juga kita harus berbicara tentang Gerasa. Galilea itu berbicara disciples, murid-murid Yesus. Tetapi Gerasa itu berbicara apa? Orang-orang yang menolak Tuhan. Berita baiknya, orang-orang yang menjadi murid Yesus, dialah orang-orang yang menjemput kedatangannya untuk kalian. Amin. Mana tadi? Oh ya, merupakan dan kamu berdiri melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pak Bu, ayat ini jadi penting. Yang melihat Yesus terangkat ke surga adalah siapa? Murid-murid atau orang-orang Galilea. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan melihat Yesus datang kembali menjemput mempelainya? Maaf Bapak Ibu, ini nggak bisa orang Kristen yang bilang. Ini nggak bisa orang Kristen yang main-main. Yang bisa melihat Yesus datang kembali menjemput mempelainya adalah murid. Amin. Dan saya berdoa semua yang hadir adalah murid-murid Yesus. Tepuk tangan bagi Allah. Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Ini poin yang pertama, Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pak Bu, ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Yesus tidak pernah membiarkan engkau yatim piatu. Yesus tidak pernah membiarkan engkau apa? Memikul beban yang engkau tanggung sendiri. Yesus tidak pernah membiarkan air matamu jatuh sampai ke tanah tanpa ditampung dalam kirbatnya. Justru ketika dia naik ke surga, penolong yang ajaib itu diberikan buat saudara. Dia menuntun saudara, dia menolong saudara, dia mengingatkan saudara, bahkan dia memampukan saudara untuk berdoa lebih-lebih di hadapan Tuhan. Ingat, Roh Kudus itu penting. Amin. Gak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam hidupnya gak ada. Tidak mungkin orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus tapi sembarangan saja bicara. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, tutur kata, perbuatan, attitude dan etikanya adalah yang menampakkan Kristus yang hidup atas bumi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, tahun 70 sekian itu ada peperangan yang luar biasa antara Amerika dan Vietnam. Betul ya? Iya, antara tahu. Jadi perang nyatanya Amerika kalah. Tapi Hollywood selalu bilang Amerika menang. Ada Rambo, ada segala macam. Betul kan? Kalau saya lihat di sinetron di X-Files, nggak pernah Amerika kalah. Tapi nyatanya mereka ada namanya killing fight. Banyak gua-gua kecil, saudara orang Vietnam kecil-kecil. Dia bisa masuk, tentara Amerika bisa masuk, begitu tentara Amerika masuk dibantai. Ya. Ada satu kisah, seorang mayor. Dan mayor itu tertangkap saudara oleh tentara Vietnam.
Dia menderita luar biasa, dia diseksa. Tawanan perang gak ada indikasi McDonald. Disiksa, dianiaya. Dia mengalami depresi. Bisa nggak orang Kristen depresi? Kalau saudara melontotin saya, jangan-jangan saudara berdepresi. Bilang kanan kiri kesusahan saya cukup sehari. Bilang kanan kirimu jangan ingat-ingat masa lalu. Yang lalu sudah berlalu, hari esok penuh dengan pengharapan, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Yang setia dengan kesalahan. Kalau tidak punya pohon durian, jangan mendapatkan durian jatuh dalam rumah. Saudara dikasih itu Yesus Kristus. Mayor ini pusing, saudara, depresi, merasa tidak punya teman. Apa yang harus dia lakukan? Siksaan dia terima, kesendirian dia terima, di penjara dia terima, saudara. Enggak, bukan waktu yang pendek, 7 tahun. 7 tahun. Tetapi keputusan yang diambil oleh Mayor Amerika ini bagus. Dalam kesendiriannya, dalam penjara, dalam siksaan, dia mulai berpikir begini. Kalau aku yang tidak mengisi otakku dengan baik, aku akan mengalami depresi. Yang nangkep katakan amin. Saya minggu lalu makan sama istri saya di Solaria, di Cimandi City. Ya, di Solaria Pak ya. Kalau nggak percaya sudah makan aja nanti. Saya bayar sendiri ya. Saya makan di Solaria, saudaraku. Di depan itu ada tulisan, saya baca, what you eat, it is yours. Wow, ini keren loh. Ini saya dapat wahyuan. Apa yang kau makan, itulah kamu. Saya berpikir begini, bayangkan kalau orang Kristen, makanannya apa? Kebencian. Makanannya apa? Kekhawatiran. Makanannya apa? Sampah yang keluar. Ayo dong, jangan pura-pura nggak dengar, nggak usah prototin saya. Amin. Bukankah Paulus berkata apa? Apa yang baik, apa yang sedang engkau dengar, apa yang enak engkau lihat, pikirkan itu. Amin. Betul tidak? Saya baca di itu, what you eat it is you. Saya bilang, bukankah itu kekristenan? 2 minggu sebelumnya saudaraku saya pergi ke TSM. Boleh kan pendeta jalan-jalan ke mall kan? Boleh lah. Amin. Boleh gak pendeta nonton film? Boleh, yang penting bayar sendiri. Jangan nunggu dibayar. Saudara ini kasih Tuhan, di DSM saya lihat pameran BYD. Wih, saya lihat kanan kiri dikerubutin orang. Dia pikir saya beli. Dia pikir. Saudaraku, tapi pertanyaan saya bukan berapa harganya. Saya tanya demikian. Kenapa BYD itu di media sosial kok terbanyak? Betul nggak? BYD Shield kalau nggak salah. Marketingnya sebenarnya saya coba. Datang supervisor. Ya Pak, saya mau tanya, kenapa ada BYD? Jawabannya saudaraku, saya mendapatkan revelation. Dia bilang begini, kami BYD Indonesia tidak tahu penyebab dan bagaimana kendaraannya terbakar. Kami sedang mendatangkan tim dari China untuk menyelidiki kenapa ini bisa terjadi. Sebab yang tahu persis adalah penciptanya dari China. Wow, saya dapat pewahyuan. Siapa ciptaan Tuhan ini? Loh, kok ada yang nggak ini emang apa ini? Coba kanan kirimu, kamu ciptaan Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan lupa kamu Kristen. Oke, dia saya Bapak Ibu. Kita ciptaan Tuhan betul? Ayo yang jelas, kita ciptaan Tuhan betul? Penciptanya siapa? Kalau kita sadar Tuhan yang ciptakan kita, yang tahu kebutuhan Bapak Ibu adalah Tuhan. Yang tahu menyembuhkan cara Bapak Ibu adalah Tuhan. Yang tahu cara bagaimana memberkati Bapak Ibu siapa? Tuhan. Bodohnya manusia menjadi berkat buat orang lain.
Bodohnya manusia dari alternatif kepada kekuatan lain. Harusnya sumber dari segala sumber adalah pencipta kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju tepuk tangan. Gini limited edition. Ini semua nggak ada yang sama, semuanya limited edition. Luar biasanya apa saudaraku? Tuhan menguasai. Nah, tentara Amerika ini saudara mulai berpikir demikian. Saya harus isi otak dengan apa? Dengan hal-hal yang positif. Sebelum dia tugas ke Vietnam, dia masih muda saudaraku, dia sering main golf. Jadi setiap waktu dia isi dengan doa. Habis doa dia berimajinasi. Berimajinasi apa? Dia main golf di lapangan. Dia main golf. Bagaimana posisinya dia pukul segala macam setelahku. Habis itu berdoa. Dia apa? Menghidupi imajinasinya segala macam. Dan itu berjalan 7 tahun. Pak, Bu, semua punya halaman di rumah ya? Betul ya? Coba jangan urus itu halamanmu 1 bulan. Yang tumbuh pasti rumput dia. Yang tumbuh pasti tumbuh-tumbuhan yang tidak kau inginkan. So, kalau pikiran ini dia akan tumbuh pikiran-pikiran dia. Ada yang amin ya? Ada loh Amsal bilang begini, janganlah kau mengingini istri sahabat. Kalau engkau tidak betul-betul kuduskan, bahaya ini. Betul. Banyak sekali perceraian sekarang di Indonesia dan itu bukan orang Kristen. Di mana firman? Banyak sekali orang bunuh diri pada orang Kristen dalam. Di mana itu? Pak, Bu yang dikasihi Tuhan. Mayor Amerika ini saudaraku, dia isi pikirannya dengan hal-hal yang apa? Yang positif. Terus berpikir positif. Dia berimajinasi, terus dia berdoa, segala macam dia lakukan. Dan 7 tahun lewat, pembebasan terjadi. Tentara Amerika itu dibebaskan dan pulang ke negara. Saudara tahu terjadi? Dia 7 tahun tidak pernah pegang stick golf. Dia 7 tahun tidak pernah lihat bola golf dan semua atribut. Dia bertanding. Apa yang dia didapatkan? Hole in one. Hole in one. 1 kali pukulan, bola itu masuk di dalam jumlah. Saudaraku, wartawan tanya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dan bagaimana mungkin? Jawaban tentara cuma satu. Saya mengisi imajinasi, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, supaya apa? Hal-hal yang liar tidak terjadi atas saya. Oh, ada yang bilang amin. Siapa di sini suka ngelamun? Siapa yang suka nonton drama Korea? Jangan dihidup. Untuk drama Korea dihidup. Seandainya saya jadi hidup. Bilang kanan kiri, hidup ini adalah nyata. Amin Bapak Dede. Oh haleluya, mari kita klik berikutnya. Oke, yang kedua, RK ini bukan Ridwan Kamil ya. Nanti RK Ridwan Kamil ya. Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, diam di hati kita, menyertai hidup kita. Apa yang lebih berbahagia selain apa? Mendapatkan penyertaan Tuhan. Anda boleh kaya, Anda boleh hebat, Anda boleh tercapai ekspektasimu. Tapi kalau engkau tidak ada Tuhan, sia-sia hidupmu. Amin. Saudara boleh memiliki apa yang ada di bawah kolong langit dan bumi. Saudara boleh duduki posisi sehebat apapun juga, tapi dengar, semua itu sementara. Pak, Bu, jabatan sementara, kekayaan sementara, kecantikan juga sementara. Ibu pura dan dengamin ya. Enggak Pak, pulang ke saya tarik kanan kiri tarik kan. Suatu ketika Pak akan tua juga. Betul? Kehebatan juga sementara. Yang tetap kekal adalah Tuhan dan firman itu sendiri. Ya tepuk tangan dulu buat
Bahkan surat Rasul Paulus di Roma berkata, sebab itu apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak siapa? Tadi malam kita ada ucapan syukur di rumahnya Ibu Rini. Saya sampaikan pembukaan di Roma 8 ayat yang ke-38. Baik maut maupun hidup, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik malaikat-malaikat yang ada di atas maupun di bawah bumi, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dengan kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau dibenci orang lain, udahlah, gak usah bahas. Kalau diomongin orang lain, sudahlah, gak usah bahas. Amin. Kalau punya masalah, gak usahlah cerita ke banyak orang. Semakin sering kita cerita ke banyak orang, 80% orang itu gak peduli sama saudara. Udah? 20%-nya kemana? 20%-nya dia bilang ini, kapok kamu punya masalah. Artinya apa? 100% mereka tidak peduli. Dalam Tuhan saudara dipedulikan. Yori, silakan naik Yori. Hari ini dia cantik sekarang. Apa dia mau naik? Puji Tuhan. Kalau kalian teori saya khotbah. Puji Tuhan. Nyanyi ya. Apapun yang terjadi, nikmati. Haleluya. Lagu ini mengingatkan saya saudara bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Biar singkat begitu, karena dia tolong PowerPoint yang berikutnya. Dia berdiri dengan saya setengah jam. Haleluya. Tolong. Gak apa-apa ya. Oke. Klik berikutnya. Tolong. Roh Kudus memberikan kuasa dan memberi apa? Kekuatan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai apa? Ke ujung paku. Anda dipanggil bukan sebagai follower. Anda dipanggil bukan sekedar untuk memenuhi gedung gereja. Anda dipanggil bukan hanya untuk mengubah KTP-mu dari agama lama menjadi agama Kristen. Tetapi engkau dipanggil menjadi apa? Menjadi alat kemuliaan Tuhan supaya engkau menjadi saksi daripada Allah. Amin. Sebab di mana engkau berada, di situ Tuhan ada. Harusnya di mana kita berada, influence yang kita hasilkan harus Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak orang yang dengan mulut yang sama memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama ketika terdesak mulai menjelek-jelekkan orang. Berapa tidak sedikit hal yang ironis, dengan tangan yang sama kita angkat untuk menyembah Tuhan, tapi dengan tangan yang sama kita melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Harus hidup kita kudus menjadi berkat Bapa. Amin. Kau berfirman dan
bersama dengan almarhum Bapak Pendeta di Sasua dan beberapa teman. Ada seorang gadis yang ya dulu gadis sampai umur 46 tahun, physically cantik. Tapi dia nggak kenapa ya, maaf saya bilang tidak menikah bukan karena tidak laku, tidak. Kakaknya brigadir jenderal, karena yang utus kamu brigadir jenderal. Kesana setelah ternyata ada terjadi gadis ini ketika berumur 24 tahun mendapatkan warisan untuk mendapatkan kuasa kegelapan dari penguasa pantai Selatan. Ibadah rajin, menyembah Tuhan dia. Tetapi ketika hadirat Allah itu kuat, dia manifestasinya jelek seperti ular. Dan ketika kami datang berempat ke sana, tujuan kami adalah membebaskan. Karena Alkitab berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Seperti katakan amin. Alkitab tidak bilang tanda-tanda ini menyertai pendeta. No, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan saya berdoa saudara dan orang percaya. Amin. Kita menumpangkan tangan seorang sakit untuk sembuh. Orang terikat dengan kuasa kegelapan dan kuasa kegelapan itu lari daripadanya. Kami konseling, kami tanya, kamu harus dibebaskan ini. Kamu bebaskan perempuan ini. Dia bilang, no, saya sudah puluhan tahun di sini. Tidak, itu bukan rumah. Saudaraku, dia bilang, oke, saya mau keluar. Tapi saya minta saran untuk mengganti. No way. Kamu udah berkuasa atas manusia. Saudaraku, tidak gampang peperangan Yohanes seperti ini. Kalau semua kata saudara punya kuasa. Kalau amin. Kami saudaraku komunikasi dan dia bilang begini, saya mau dilepaskan. Tapi pendetanya bahasa Jawa. Saya dari 4 orang ini saya. Aku. Wah itu baru saya kan pakai bahasa Jawa. Oh ya wayang. Waji itu sopur itu sopi sepuluh mau kita dorong kartu foto. Saudara kami kasih penawaran. Kamu mau keluar dari mana? Pilihannya 2, mulut atau mata. Saudaraku, ini bukan cerita horor, cuma saya mau katakan Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Kami berdoa setelah dia keluar dari mulutnya pulang kurang berpanjang itu cuma kita dan ini masuk dalam wanita yang sudah berumur 46 tahun sekarang sudah menikah dan dia diberkati Tuhan. Kenapa? Ketika dibebaskan dari kuasa. Pak, bisa ingat, kalau Roh Kudus turun atas hidup, jangan lagi berikan kesempatan buat kuasa lain menguasai dosa. Amin. Tuhan adalah penguasa segala-galanya. Tidak ada kekuatan lain di bawah kolong langit dan bumi ini yang sanggup untuk memisahkan kita dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Saudara pilih kasih banyak perkara yang sesungguhnya memberikan dan dia berikan buat saudara kuasa. Saya tutup. Kenapa Tuhan harus naik? Dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa. Yang setuju katakan. Ngapain ke rumah Bapa? Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. No one can go to the Father without. Artinya apa? Tidak ada karena perbuatan usaha kita bisa hidup di dalam perkenalan bersama dengan Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Pak, dalam ibadah kenaikan saya, jangan pernah gantikan Tuhan dengan apa. Jangan gantikan Tuhan dengan jabatan, jangan gantikan Tuhan dengan kekayaan, jangan gantikan Tuhan dengan pacaran. Tapi tahu seperti supaya engkau dibawa dengan kemuliaan yang luar biasa. Dia bilang, aku pergi ke rumah Bapa. Aku sedang apa? Menyediakan rumah. Bilang kanan kirimu, rumahku sedang dibuat. Bilang kanan kirimu, rumahku sedang dibangun oleh Tuhan. Bilang kanan
kanan kirimu, rumahku sedang dipersiapkan. Sebab Alkitab berkata, di mana aku tinggal, di situ kamu akan tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin, saudara. Saya bergairah menyampaikan ini. Kenapa? Karena kita dalam cita-cita. Kalau sudah lihat tanda-tanda zaman, udah gak lama lagi. Gak lama lagi. Gak lama lagi. Bumi bergolak. Kalau saudara pergi ke Israel, ada gulungan kitab-kitab yang sudah dipersiapkan untuk dibuka. Artinya apa? Itu kita sungguh-sungguh ya. Berapa siapakah? yaitu perjanjian. Tidak ada alasan buat kita untuk menyimpan kebencian, sakit hati, iri hati, segala macam. Untuk duduk dalam sakramen, duduk seperjamuan dengan anak domba. Yang di rumah Anda persiapkan sarana perjamuan saudara. Dan biarlah hari ini kita iman bahwa Yesus ada dalam hidup kita dan darahnya mengalir. Saya kasih kesempatan 1 menit. Saudara mengakui segala dosa dan pelanggaran saudara. Sebab barang siapa yang datang kepada aku dengan mengaku segala dosa dan pelanggaran, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita dikudus, oleh darahnya kita disuci, oleh darahnya bahkan kita dilayak duduk seperjamuan dengan anak domba. Ampuni kami. Bapa mau melihat setiap kami yang ibadah kenaikan hari, baik yang onsite maupun yang online. Kami meresponi panggilan untuk kami duduk dalam satu sakramen yang kudus, yaitu perjamuan kudus. Kuduskan semua jemaat, baik yang online maupun yang ibadah di dalam gereja. Tidak kami simpan kebencian, tidak kami simpan iri hati, tidak kami simpan dosa. Kami mengaku bersalah di hadapan-Mu. Dan kami responi panggilan-Mu nama demi nama untuk duduk seperti perjamuan anak domba.
kuduskan jemaatmu semua, kuduskan semua pelayan yang akan melayani perjamuan, dan kuduskan hamba yang akan memimpin perjamuan. Biarlah sakramen ini berkenan di hadapan Tuhan. Hamba mengangkat tangan, memberkati roti dan anggur di hadapan kami. Biarlah roti dan anggur sebagai sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Mari angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini bukan roti biasa, tapi roti yang telah diberkati sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Angkat tinggi di atas kepalamu dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu, dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ibadah online maupun yang onsite, bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit pula yang ditanggung, kegagalan pula yang ditanggung, kutuk yang seharusnya manusia terima telah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan di kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Angkat cawanmu. Ini bukan cawan biasa, tapi cawan yang telah dimateraikan oleh darah Yesus Kristus. Lalu sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan Ia bersabda, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri, firman Tuhan. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, sahabatku yang dikasihi Tuhan, yang online maupun yang onsite,
Bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Taruh cawan, nggak ada yang diam, saudara berdoa. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih. Dia yang menyembuhkan saudara. Yesus yang memulihkan saudara. Sakit penyakitmu telah sembuh dalam nama Yesus. Kegagalanmu telah dibayar. Engkau akan berhasil. Engkau akan naik bukan turun. Yang engkau kerjakan Tuhan berhasil. Kepada engkau pergi Tuhan yang menyertai engkau. Apa yang kau pinjam dari pusakamu, kemenangan akan turun atas hidup saudara. Terima kasih. Sakramen yang kudus yang boleh kami lakukan. Jikalau Engkau tinggal di dalam kami dan firman-Mu hidup dalam kami, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15, maka apa saja yang kami minta dan kami kehendaki, Tuhan berikan atas kami. Lihat setiap jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan, begitu banyak kerinduan yang kami bawa ke hadapan-Mu, tapi biarlah kami simpulkan yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau berikan jalan keluar. Bahkan anak cucu mantu kami akan berhasil luar biasa. Mereka akan seperti anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih buat arahan dan terima kasih buat kenaikan yang indah ini. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Sebagai ungkapan syukur kami ke hadapan, kami akan membawa korban persembahan ke hadapan. Kuduskan tangan-tangan kami. Kalau Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, sudah selayaknya kami memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami dedikasikan hidup kami selanjutnya, hari ini dan seterusnya, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Ya
sebuah sukacita. Dan yang penting juga Anda pulang mengambil keputusan untuk menjadi pelaku-pelaku. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Pulang dengan sukacita. Sebab damai sejahtera daripada Allah Bapa ditinggalkan untuk kita semua. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Dan diberkatilah keluarga. Diberkatilah kesehatan. Diberkatilah anak cucu mantumu. Diberkati apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia hanya datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih mujizat daripada Kristus Yesus Tuhan. Pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita buat saudara dan saya dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua dia menyebut kita di awan-awan yang bermain. Satu pun di antara saudara tidak ditemukan bercacat celah. Amin.